Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Fadilah, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Yang terhormat Bapak Febrian selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa telah membimbing saya hingga saat ini. Di sini saya akan membahas hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kompetensi Pegawai, dan Pengetahuan tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Studi pada Kantor Kelurahan Kedaya Utara, Jakarta Barat. Latar belakang penelitian. Pendapatan terbesar pada penerima negara ini dari sektor perpajakan yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintahan dalam pajak APBN yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di negara ini. Selanjutnya ialah fenomena penelitian. Pada tahun 2017 di situs megapolitan.kompas.com terdapat rumah tua di kawasan Taman Sari yang menunggak pajak sebesar 40 juta. Di tahun 2018, pada situs bprd.jakarta.go.id terdapat UPPRD Kecamatan Kebonjeruk memasangkan plang bagi wajib pajak yang menunggak. Dan di tahun 2019, sciencekompas.com terdapat lobi apartemen Victoria Residence ditempel stiker penunggak pajak yang menunggak pajak sebesar 1,1 miliar. Lalu di tahun 2020 di news.dtc.id piutang pajak daerah DKI semakin meningkat. Pada bulan Desember 2019 mencapai sebesar 9,38 triliun, yang dimana pajak bumi bangunan piutang yang paling besar yang sebesar 7,88 triliun. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat disimpulkan apakah kualitas pelayanan, kompetensi pegawai, dan pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, rangka pemikiran dan hipotesis. Yang pertama, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, tujuan dan kontribusi penelitian. Dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, kompetensi pegawai, dan pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Lalu kontribusi penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kontribusi teori, diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat ilmiah, khususnya bagi penulis. Lalu kontribusi praktik, yang diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan bagi pemerintah kota, khususnya bagi Kelurahan Kedaya Utara. Lalu kontribusi kebijakan. Kontribusi kebijakan ini bagi menjadi 2 bagi peneliti yang lain sebagai dasar untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Lalu bagi dunia pendidikan sebagai sumbangan untuk penelitian. Selanjutnya, kajian pustaka memiliki 2 teori. Yang pertama adalah teori pattern of behavior, menjelaskan perilaku yang dihasilkan oleh individu yang muncul karena niat untuk berperilaku. Memiliki 3 faktor. Yang pertama adalah perilaku kepercayaan, yang kedua normatif kepercayaan, dan yang ketiga kontrol kepercayaan. Lalu teori keagenan, menjelaskan tentang hubungan kontrak antara prinsipal dan agen yang memiliki 3 asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. Kepatuhan wajib pajak ialah ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, kualitas pelayanan, segala bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Kompetensi pegawai, karakteristik
yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Pengetahuan tentang perpajakan merupakan tingkat kesadaran atau kepekaan para pembayar pajak terhadap peraturan pajak. Penelitian terdahulu. Pada tahun 2014, Pertiwi dan Rizka Novianti dalam penelitiannya kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu pada tahun 2015, Johannes Yustida Sunarti dan Arik Prasetya kualitas pelayanan dan pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2016, Erza Virgiana Muhammad Juki dan Ika dalam penelitiannya kualitas pelayanan dan kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu pada tahun 2017, Sufi, Astrid, dan Zainal dalam penelitiannya kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu pada tahun 2018, Ervina, Patricia, dan Rita dalam penelitiannya kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir pada tahun 2020, Apseli, Juli, dan Igede pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian ini di kantor Kelurahan Kedaya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2020. Teknik pengumpulan data digunakan metode penyebaran kuesioner, teknik random sampling method. Desain penelitian menggunakan penelitian kausal, populasi dan sampel terdapat 10.922 wajib pajak dan menggunakan rumus Isaac dan Michael yang sampelnya sebesar 331. Lalu metode analisis di sini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji kesesuaian model, dan uji hipotesis. Berikut adalah tabel operasionalisasi yang menggunakan skala pengukuran suksesif interval. Selanjutnya bab 4, karakteristik responden. Di sini saya menyebarkan kuesioner sebanyak 371, sedangkan yang tidak dapat diolah sebesar 40. Lalu yang dapat diolah sebanyak 331. Lalu responden berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 241, perempuan sebanyak 90. Berikutnya data responden berdasarkan jenis usia. Umur 26 sampai dengan 35 tahun sebanyak 14, 36 sampai dengan 45 tahun 104, 46 sampai dengan 55 tahun 84, di atas 56 tahun sebanyak 129. Berikutnya data responden berdasarkan jenis pekerjaan. Buruh harian lepas sebanyak 17, ibu rumah tangga sebanyak 87, karyawan swasta sebanyak 175, wira swasta sebanyak 52. Berikutnya berdasarkan tingkat pendidikan. SMP sebanyak 41, SMA sederajat sebanyak 221, D1 sampai dengan D3 sebanyak 17, S1 sebanyak 52. Selanjutnya analisis statistik deskriptif dan uji kualitas data. Di sini ada hasil uji kualitas statistik deskriptif yang memiliki nilai min kualitas pelayanan 21,7, kompetensi pegawai 21,50, pengetahuan tentang perpajakan 22,10, dan kepatuhan wajib pajak 23,07. Lalu hasil uji reliabilitas. Bisa dikatakan reliabilitas apabila di atas Cronbach alfanya di atas 0,70. Nah, di sini terdapat ya semuanya di atas 0,70. Variabel kualitas pelayanan 0,731, kompetensi pegawai 0,770, pengetahuan tentang perpajakan 0,853, kepatuhan wajib pajak 0,829. Selanjutnya hasil uji validitas data. Bisa dikatakan valid apabila R hitung lebih tinggi dibandingkan dengan R tabel. R tabel di sini sebesar 0,1291. Bisa dilihat dari keempat variabel ini semuanya dikatakan valid karena R hitung lebih tinggi
dibandingkan dengan R-tabel. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi, yang dimana adjusted R-square-nya sebesar 0,338, yang artinya 33,8% variabel dependen kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi kualitas pelayanan, kompetensi pegawai, dan pengetahuan tentang perpajakan. Lalu di sini terdapat standar error estimate, yaitu sebesar 2,459928. Semakin kecil standar error estimate ini akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Selanjutnya, uji signifikan simultan atau uji statistik F. F hitung yang diperoleh adalah 57,099, sedangkan F tabel yang diperoleh sebesar 2,63, di mana F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel dengan tingkat signifikan 0,05. Lalu tingkat signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 dari uji F-test. Lalu jika dibandingkan signifikansinya 0,005 lebih kecil dibandingkan 0,05. Oleh karena itu HO ditolak, sedangkan HA diterima. Selanjutnya, uji hipotesis. Hasil uji T bisa dilihat nilai signifikan pada variabel kualitas pelayanan sebesar 0,000. Hal ini berarti menunjukkan bahwa signifikansi variabel kualitas pelayanan di bawah dari nilai signifikan alfa, yaitu 0,05. Sedangkan T hitung yang diperoleh dari uji T yaitu sebesar 3,907, lebih besar dari nilai T tabel yang didapat 1,96725. Dan keputusan yang diambil H0 ditolak, sedangkan HA diterima. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, nilai signifikan terhadap kompetensi pegawai sebesar 0,000. Bisa dilihat dari data tersebut bahwa nilai signifikan lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikan alfa sebesar 0,05. Sedangkan T hitung yang diperoleh dari uji T yaitu sebesar 7,849, lebih besar dari nilai T tabel yang didapat yaitu sebesar 1,96725. Dan keputusan yang diambil H0 ditolak dan sedangkan HA diterima. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, nilai signifikan pada pengetahuan tentang perpajakan sebesar 0,000. Dan hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel pengetahuan tentang perpajakan di bawah nilai signifikan alfa yaitu sebesar 0,05. Sedangkan T hitung yang diperoleh sebesar 3,811, lebih besar dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,96725. Dan keputusan yang diambil yaitu HO ditolak, sedangkan HA diterima. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Yang pertama, kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, kompetensi pegawai memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir, variabel pengetahuan tentang perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Bab 5, simpulan dan saran. Simpulan yang pertama, kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi kualitas pelayanan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Lalu yang kedua, kompetensi pegawai memiliki nilai signifikan dan memiliki pengaruh nilai signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi kompetensi pegawai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lalu yang terakhir, pengetahuan tentang perpajakan memiliki nilai signifikan
dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi nilai pengetahuan tentang perpajakan akan semakin tinggi nilai tingkat kepatuhan wajib pajak. Lalu yang terakhir adalah saran yang pertama untuk kantor kelurahan Kedoya Utara, sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi pegawai sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kantor kelurahan Kedoya Utara. Lalu bagi wajib pajak sebaiknya meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan sehingga dapat dirasakan apa saja manfaat yang didapat pada kepatuhan wajib pajak tersebut. Demikian hasil presentasi skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.